Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah meraup nikmat sehingga kita bisa diberi pertolongan oleh Allah menjalankan satu kewajiban-kewajiban kita, baik berupa yang wajib atau berupa yang sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan inayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kalau Jumat pagi kita lanjutkan pengajian kitab Sulam Taufik. Namun sebelum itu, seperti biasa kita tawasul dulu pada Rasulullah, pada sahabatnya, pada guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلى درجة سلطان أولياء شيخ رب الجلال وهو أصل القرآن وأولياء الله تعالى في مشرق الأرض وغاربها وبرها وبحرها بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وإلى الشيخ العليم الفاضل الورع الكميل الشيخ محمد نووي البندني الجوي قدس الله سره. الشيخ العليم العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم البعلوي قدس الله سره. الشيخ من سبيل شهاب وسمسات ياسا إسماعيل ورسولهم وقرهم. نفعنا الله بعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله في علومه في الدارين. Amin. Lanjutannya yang kemarin tentang maksiatnya hati. Jadi hati itu juga bisa bermaksiat, bisa berdosa, karena nanti juga hati dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulut kita nanti dikunci, tidak bisa bicara apa-apa, maka seluruh anggota tubuh kita ini akan dimintai pertanggungan jawab. Maknanya ditanyai, untuk apa kalian dibuat di dunia ini? Termasuk hati. Lah hati itu bisa bermaksiat dan bisa berpahala, maksudnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiatnya hati kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kunutu dan putus asa. Ayil yaksu, maksudnya kata ulama putus asa min rahmatillahi,
dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'su utawi putus asa minha dari rahmati Allah iku kabiratun besar. Fala yajuzu maka tidak boleh apa dalika itu putus asa dari rahmati Allah walau ma'artika bil kabair, walaupun toh berlipat ganda dari dosa-dosa besar, itu tidak boleh putus asa. Qala ta'ala, sesuai firman Allah surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Lengkapnya begini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul katakanlah Muhammad, karena Quran itu semuanya diberikan sama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi domirnya di sini ya yang dihitopi kanjeng Nabi, ya, sama kanjeng Nabi disampaikan sama umatnya. Nah, Quran itu diturunkan 30 juz enggak langsung 30 juz enggak. Tapi 30 juz itu diturunkan langsung di Lauh Mahfudnya Allah Subhanahu wa taala. Dari Lauh Mahfud itu turun berantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai kejadian. Qul katakanlah Muhammad, ya ibadi wahai hambaku alladzina berupa orang-orang asrafu yang berlebihan. Sapa orang-orang tadi ala anfusihim, atas dirinya orang-orang tadi. La taqnatu, perintah ini. La taqnatu, jangan kalian putus asa. Mir rahmatillahi, dari rahmati Gusti Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfiru, zat yang mengampuni. Itu mengampuni Allah ad-dunuba, pada beberapa dosa, jami'an, dengan semuanya. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa ya Allah, iku al-ghafuru, zat yang sangat maha pengampun, ar-rahimi, zat yang maha belas kasih sayang. Artinya apa? Rahmati Allah itu sangat luas, tidak bisa dihitung berapa rahmatnya Allah, itu tidak bisa. Sama dengan sifat al-ghafuri Allah. Kenapa kalimat sifat-sifatnya Allah itu mesti ditulis al-ghafuru, kok ghafirun atau ghufrun? Nah, ini cara belajar nahwu, tata bahasa ya Pak. Jadi kenapa ditulis ghafurun? Itu sigot mubalaghah. Nek ghafirun itu pengampun satu saja. Artinya ada batasnya. Kalau ghafirun dia pengampun apa? Yes, pokoknya kesalahan yang sifatnya itu cuma zina dan minum khamr misalkan. Nah, itu namanya ghafirun, ada batasnya. Tapi nek ghafurun, makanya ditulis ghafurun, syakurun. Syakurun sangat menerima, zat yang sangat menerima. Ghafurun, zat yang sangat pengampun. Lah pengampunnya itu batasnya sampai apa? Tidak ada batas. Sama dengan rahmati Allah. Rahmati Allah itu tidak ada batas. Di dalam hadis qudsi dikatakan inna rahmati wasi'at kulli syai'. Sesungguhnya rahmatku itu sangat luas dari atas segala macam sesuatu. Lah kok luasnya tidak ada batas, makhluknya, hambanya kok putus dari rahmati Gusti Allah. Ditimpa musibah misalnya, anaknya mati, belum lama 2 bulan istrinya meninggal 2 bulan akhir itu coba terus misalkan
akhirnya depresi bunuh diri. Itu namanya dia memutus rahmati Gusti Allah. Padahal rahmati Allah itu sangat luas, sama dengan Ghafurun. Orang nggak pengen dibuat salah misalnya. Ya Allah, ada seorang wali yang berdoa di Multazam itu mengatakan, ya Allah, jadikanlah saya itu yang tidak berdosa, yang tidak pernah berbuat salah. Nah, dijawab oleh Allah, lalek kamu saya jadikan nggak pernah berdosa, berarti sifat ghafurku itu tidak aktif, tidak berguna. Padahal sifat ghafurku itu sangat luas. Kenapa manusia berdosa? Ya nanti minta lagi, minta ampunan lagi. Taubat kepada Allah, minta ampunan, diampuni lagi. Karena apa? Sangat luas sifat pengampunan Gusti Allah. Ya cuma ditunggu-tunggu, kadang hambanya itu nggak mau taubat. Di situ itu ditunggu. Dia maksiat terus, maksiat siang ditunggu malam. Barangkali malam itu bisa tobat. Malam maksiat ditunggu siang lagi. Begitu terus sifatnya Allah. Sama dengan ini, rahmati Allah. Rahmati Allah itu sangat luas sekali. Lalu kita memutus rahmat. Nah ini diperintahkan, wahai hamba-hambaku, yaitu orang yang berlebihan pada dirinya sendiri. Maksudnya berlebihan pada dirinya sendiri itu berbuat maksiat, macam-macam, atau merasa dirinya itu sangat bersalah. Ini manusia kan ada seperti itu, sangat bersalah, terus pun nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa mengampuni kecuali dirinya harus mati. Ada orang yang berpikiran semacam itu. Nah ini namanya memutus rahmat Gusti Allah. Padahal di balik itu sifat ghafuri Allah, sifat pengampunannya Allah itu sangat luas. Dan itu juga rahmati Gusti Allah. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzilat diturunkan apa hadil ayat. Ayat itu tadi loh, tentang masalah kul ya ibadiyallati asyrafu ala anfusihim dan seterusnya, itu bisababin khasin, di dalam sebab khusus, illa annaha, kecuali sesungguhnya ayat itu iku ammatun, umum, untuk umum itu, untuk siapa aja, seluruhnya hamba Gusti Allah, bijami'il ibadi, atas seluruhnya hamba, ila yaumil qiyamati, sampai pada hari kiamat. Ditimpa musibah, ya pokoknya sabar. Pokoknya wong mukmin itu ya hidupnya cuma dua kalau dalam ilmu tasawuf. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, itu hidupnya cuma dua. Nek gak sabar ya berarti syukur, nek gak syukur ya berarti sabar. Cuma itu saja. Nek ditimpa satu kenikmatan dia sibuk dengan syukur, nek ditimpa satu musibah ya dia sabar. Wa in asobatul na'ma fastagil bisyukri, wa in asobatul balwa fastagil bisyukri. Tapi kadang manusianya itu kalau ditimpa nikmat yang banyak ya lupa bersyukur. Kalau misalkan ditimpa musibah malah nyalah-nyalah nih karu-karuan, sampai nyalah-nyalah nih Tuhan pencipta alam. Itu na'udzubillah summa na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sifat yang putus asa dari rahmati Allah itu antara termasuk maksiate hati, karena itu putus asa itu ada di dalam hati. Watakabburu, dan sombong, ala ibadillahi, atas hambane Allah. Nah ini sekarang yang dimaksud sombong menurut ulama itu bagaimana? Wahwa utawi takabur, sombong iku raddul haqqi, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Alladzi, maksudnya perkara huwa yang utawi alladzi iku khilaful batil. Yang khilaful batil berbeda dengan perkara batil ala qailihi, atas orang yang mengucapkan perkara tadi. Wastiqorun nasi, dan menghinanya manusia. Ayil istizai, maksudnya ketawa-tawa bihim, dengan manusia. Wa ru'yatuhu,
dan melihatnya orang, annahu sesungguhnya orang iku khairun lebih baik min kathirin daripada orang banyak, min khalqillahi dari makhluknya Gusti Allah. Ini karena orang yang menolak kebenaran itu dari siapa saja yang datang. Kadang dari anak muda, kadang dari orang tua, kadang dari orang yang berpangkat, kadang dari orang yang tidak berpangkat, kadang orang yang bertitel, kadang juga dari orang yang tidak bertitel. Wah, saya itu sarjana, oh kamu SD ngandani aku, semacam ini seperti itu. Artinya menganggap bahwa dirinya itu lebih baik dari yang lain. Itu termasuk takabur, raddul haq. Itu cara ulama. Jadi menolak kebenaran. Kalau toh yang ngomong itu anak kecil misalkan, kalau memang itu kebenaran, kita mengakui kebenaran. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setan iblis itu juga diusir dari surga gara-gara mempunyai sifat takabur. Keterangannya ya ada itu di surat Al-A'raf itu. Ditanya oleh Gusti Allah, "Ma mana'aka an tasjuda li Adam?" Sesuatu apa yang membuat kamu itu diperintah sujud sama Adam tidak mau? Jawab iblis, "Ana khairum minhu." Ini kata-katanya. Saya ya Allah lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya dicipta dari api, sedangkan Adam itu dicipta dari tanah. Unsur api lebih baik dari unsur tanah. Loh kok kon sujud yo gengsi? Itu kata iblis. Maka fakhruj fa innaka rajim. Minggato kamu. Fa innaka rajim, sehingga kamu dilaknat. Nah, itu gara-gara sombongnya itu ya dilaknat. Nah, padahal itu perintah Gusti Allah ya, membangkang karo Gusti Allah ya alamat laknate Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waru'yatuhu annahu khairun. Jadi kita itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Kita itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Jangan menganggap diri kita itu yang paling super di antara yang lain. Jadi kita ya santai-santai aja. Umpamanya kaya, ya memang hakikatnya kekayaan itu dari Allah. Umpamanya kita berilmu, ilmu itu yang punya ya Gusti Allah, selesai. Jadi diri kita itu tidak menganggap diri kita enggak. Kalau kita menganggap diri kita itu sesuatu yang apa-apa, ya itu yang bermasalah. Aku harus ini, aku harus ini, seperti itu terus. Itu hakun nafsi. Artinya nafsunya yang menguasai dirinya, sehingga nafsu amarahnya itu yang dibarengi dengan kekuatan iblis, akhirnya ya sifat-sifatnya akhirnya berubah menjadi takabur atau sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Lah terus piye? Cara ulama terus piye solusinya? Solusinya bagaimana? Qala berkata sapa Al-Imam Al-Ghazali, yang bagi sebaiknya laka bagi kamu anta'lama supaya mengerti kamu anal khaira, sesungguhnya kebaikan min huwa dari utawi kebaikan khairun kebaikan indallahi atas sisinya Allah Subhanahu wa taala fi daril akhirati di dalam ranah akhirat atau kampung akhirat. Wadhalika utawi kebaikan iku ghaibun tidak bisa dilihat. Wa huwa utawi kebaikan iku mauqufun yang diletakkan alal khotimati atas terakhir. Pak tiko duka maka utawi keyakinanmu binafsika pada dirimu yang annaka sesungguhnya kamu itu khairun lebih baik min ghairika dari selainnya kamu. Ngono kuwi jari Imam Al-Ghazali iku jahlun, orang yang bodoh, mahdiyun yang murni. Lha nek kowe seperti itu padahal merasa diri paling baik, padahal baik itu sesuatu yang nggak bisa dilihat dengan mata. Ukuran baik seseorang itu kalau sudah terakhir, maka kita berharap ya,
terakhir kita supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kok enggak api awal-awal belum tentu. Wah, orang ini api era karu-karuan. Pokoknya paling api di kampung ini adalah saya. Poso 5 tahun poso terus. Apa paling rajin di masjid 5 waktu, tahajud, duha, wis ra karuan. Tapi belum tentu terakhirnya itu loh bagaimana. Kita juga nggak tahu. Karena itu rahasia Allah. Orang itu terakhirnya itu dalam keadaan husnul khotimah. Kan banyak contoh-contoh. Kadang orang nggak punya apa-apa, yo di statusnya di masyarakat itu yo nggak dikenal, tiba-tiba sholat di masjid dalam keadaan sujud mati. Itu alhamdulillah, jelas-jelas itu husnul khotimah. Belum tentu Barseso itu kayak apa ceritanya Barseso. 25 tahun tidak pernah dosa kecil sekalipun. 60.000 dalam kitab Duratun Nasihin kan. Itu kawakan al-Barseso min qaumi Musa. Barseso itu termasuk kaum Nabi Musa. Mau cerita Bani Israel itu banyak sekali. Saking keramatnya, orang Jawa bilang keramat, karomahnya Barseso itu 60.000 muridnya itu bisa terbang. Enggak belajar apa-apa, keramatnya dari nggak pernah dosa sama sekali. Tapi kenapa matinya Barseso itu dalam keadaan menyembah iblis? Maknane musyrik. Itu nggak bisa. Kita apa? Terakhir kita bagaimana? Kamu paling sujud paling. Ya. Terakhirnya kita itu bagaimana? Maka kita selalu berharap kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Kan seperti itu. Bahkan Ratib Al-Haddad, Imam besar Al-Haddad di dalam rotibnya itu menulis ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. 3 kali. Jadi kita nggak ada jaminan. Saya kan bapak saya kan kiai loh, walaupun anaknya kiai. Wong nabi belum tentu. Anaknya itu ada yang Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Bapaknya nabi, anaknya kafir. Tidak bisa seperti itu. Makanya alhamdulillah kita bisa sholat itu semua atas pertolongan Allah, bisa berbuat baik itu atas pertolongan Allah. Selesai posisi kita di mana? Tidak ada apa-apa. Semua pelakunya adalah Gusti Allah. Lah kalau orang sudah seperti ini akan merasa dirinya itu tidak ada apa-apa. Bukan merasa apa-apa, tapi tidak ada apa-apa. Yang merasa apa-apa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enak seperti itu. Jadi santai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kok kowe keyakinanmu bahwa dirimu itu lebih baik, kata Imam Ghazali, kok goblok itu. Loh ini loh maksudnya, tapi ini mengatakan seperti itu. Ulama besar Imam Ghazali. Bal yang bagi, kata Imam Ghazali, bal yang bagi maka sebaiknya apa allantang duro, supaya kamu tidak melihat ila ahadin pada seseorang illa wataro, kecuali kamu melihat annahu sesungguhnya seseorang itu khairun lebih baik minka darimu, wa anal fadla maka sesungguhnya keutamaan lahu bagi seseorang ala nafsika atas apa jenenge carry atas dirimu li furusotiha mana tadi? Oh ya, ala nafsika atas dirimu. Maksudnya begini. Untuk menepis itu kata Imam Al-Ghazali, melihat seseorang itu kita beranggapan dia itu lebih baik daripada saya. Umpamane ada orang umurnya pendek, orang itu lebih baik daripada saya, dosanya lebih sedikit daripada saya. Saya umurnya panjang, potensi kesempatan dosa itu lebih banyak. Melihat orang yang umurnya panjang, orang itu lebih baik daripada saya. Karena apa? Amalnya itu lebih banyak daripada saya. Melihat orang kaya, alhamdulillah orang itu lebih baik daripada saya. Yang jelas itu amalnya itu lebih banyak daripada saya. Melihat orang miskin,
Alhamdulillah orang itu lebih baik daripada saya. Jelas nanti hisabnya lebih ringan daripada saya. Saya yang hartanya banyak mesti hisabnya lebih lama daripada orang miskin. Itu kan enak itu. Imam Al-Ghazali seperti itu caranya. Jadi enggak merasa diri kita itu apa-apa. Yang merasa apa-apa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat, bisa semuanya itu atas pertolongan Gusti Allah. Makanya Khotib Al-Haddad itu juga ditulis alhamdulillah khairun khairun wa syarrun bimasyiatillah. Ya, baik dan buruk itu atas ciptaannya Gusti Allah. Kok kita dicipta baik, itu yang mencipta adalah Gusti Allah. Alhamdulillah. Kok kita dicipta kok berdosa, ya cepat-cepat bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khiktu, ini sifat apa namanya maksiati hati lagi. Wal khiktu dan dendam. Wahwa utawi sifat dendam iku itmarul adawati, menyimpan permusuhan. Ai imsakuha, maksudnya bertepatnya sifat adawah permusuhan itu fil qalbi, di dalam hati. Jadi karena sifat dendam itu ada yang melekat di dalam hati. Dendamnya dendam permusuhan. Ida amila ketika mengamal supaya seorang bimuktadahu dengan sepadannya orang, walam yukrihu, tetapi ini tidak benci orang pada amalnya tadi. Maksudnya kita itu penyakit hati termasuk maksiat hati itu termasuk dendam yang menyimpan permusuhan, itu tidak dibenarkan di dalam hati, termasuk maksiat hati, karena itu memang bertempat di hati. Misalnya karena jabatan, karena pangkat, karena apalagi pokoknya macam-macam lah, seperti itu. Karena sifat dendam itu justru akan membuat hati bermaksiat, walaupun di dalam ketika bertemu muka itu tidak benci pada orang itu, tapi dia menyimpan permusuhan di dalam hatinya kepada orang itu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Bi'ayyatarabbas, maksudnya tidak berbolehkan menurut ulama tasyawuf, karena itu termasuk maksiat hati. Bi'ayyatarabbas, supaya menanti supaya si orang di furusatiha, atas kesempatan adawah tadi. Jadi ketemu orangnya berusaha senyum-senyum, padahal hatinya juga menyimpan dendam, menyimpan permusuhan. Nanti kalau ada kesempatan dilampiaskan permusuhan itu tadi. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Wal hasadu, satu kali lagi, wal hasadu, dan penyakit maksiat hati yang selanjutnya wal hasadu dan iri. Wahwa utawi iri ikarohiyatun nikmati, bencinya nikmat lil muslimin bagi orang muslim, indahu di samping muslim, wastisqaluha, dan bisa memberatkan nikmat fil qalbi, wastisqaluha, dan bisa memberatkan nikmat tadi fil qalbi, di dalam hati. Idalam yukrihu, ketika tidak benci supaya si orang pada orang lain tadi, au amila, atau bekerja orang bimuktadahu, yang menetapi pada orang itu. Bi ayatamanna, penjelasannya bi ayatamanna, supaya berharap orang antatahawala, supaya pindah minhu, dari orang yang kena nikmat tadi, pindah ilaihi, pada seseorang, au bisal biha, atau dengan hilangnya nikmat. Jadi begini Pak, iri itu adalah benci nikmat yang menimpa pada orang muslim. Nah, supaya apa? Supaya berharap nikmat itu hilang. Nikmat itu hilang atau nikmat itu pindah pada diri kita. Itu namanya iri. Misalnya
Kasarannya nikmat bondo, nikmat itu banyak sekali. Nikmat harta. Tetangganya beli TV sama-sama muslim, dia nggak punya TV. Wah, itu temen aku belum dapat TV. Wah, akhirnya panas, badannya panas. Setelah itu tetangganya beli sepeda motor, dia terus malaria, tambah malaria. Akhirnya tetangganya beli mobil, supaya karena dia di dalam hatinya pasti sekoliha, memberatkan di dalam hatinya itu merasa nggak nyaman terus. Bagaimana nikmat itu bisa hilang atau nikmat itu berubah menjadi kesayang? Itu namanya iri. Seperti itu. Itu akan memberatkan pada hatinya itu tadi, karena terus dia ditimpa satu kesusahan terus. Tonggone beli mobil, semaput wis, opname. Seperti itu. Jadi intinya orang kok sama-sama muslim misalnya punya tetangga, alhamdulillah tonggoku punya TV. Kalau misalkan foto TV-nya saya mati ya bisa nonton di situ kan ya, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi syarhi dalailil khairat, di dalam kitab syarah dalailil khairat, waqad warada, dan benar-benar sampai apa ya si hadis ini, innal hasana sesungguhnya hasud atau iri ku yakulu bisa makan apa hasud al hasanati beberapa kebaikan kama ta'kulun narul hatoba, seperti makannya api al hatoba pada kayu bakar yang kering. Jadi kita berbuat baik terus itu dinilai hasanat, dinilai kebaikan oleh Allah. Tapi itu bisa habis gara-gara punya sifat hasud di dalam hati. Itu seperti membakar, kata Nabi, seperti habisnya itu dibakar seperti terbakarnya kayu yang kering. Kalau terus-terusan kan lama-lama habis. Dikumpulnya saidi kita berbuat baik, lama-lama habis. Seperti itu. Tapi boleh iri pada boleh iri pada perkara yang baik. Tapi irinya nggak boleh Pak. Irinya itu begini, misalkan ada orang kok bisa sholat, kenapa saya nggak bisa sholat? Itu iri boleh, tapi nggak boleh benci sama orangnya. Orang itu bisa sholat, kenapa saya nggak bisa? Orang itu bisa amal baik, kenapa saya nggak bisa? Itu boleh iri seperti itu. Tapi nggak boleh benci sama orangnya itu. Orang itu bisa sholat di masjid, akhirnya benci sama orang. Saya nggak bisa pulang dari masjid dipompungi rakyat tenggel lagi. Gara-gara kamu bisa sholat, saya nggak bisa. Loh, nggak seperti itu. Maksudnya iri, kenapa dia bisa sholat kalau saya nggak bisa? Kalau akhirat itu seperti itu. Akhirat itu disuruh mandang ke atas, tapi naik dunia disuruh mandang ke bawah. Seperti itu. Nah, bisa iri, tapi irinya ya itu tadi. Kenapa dia bisa sholat, saya enggak? Kenapa dia bisa melakukan baik, saya enggak? Tapi enggak boleh benci orangnya. Setelah itu pulang ditutupi gara-gara kamu, enggak bisa seperti itu. Cuma boleh iri seperti itu. Tapi iri yang dimaksud di sini, bagaimana hilang nikmatnya muslim yang lain atau nikmat muslim yang lain pindah ke saya. Itu namanya iri. Itu bertempat di dalam hati dan termasuk hati bermaksiat. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.